Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada ibadah Raya Minggu 14 November 2021. Ada sukacita? Puji Tuhan, haleluya. Sukacita Bapak Ibu Saudara semuanya menular kepada saya pada pagi hari ini, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul dan beribadah. Saya juga menyapa setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah secara daring melalui live Zoom meeting. Saya menyapa semuanya yang boleh bersama-sama bersama dengan kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat mempersiapkan diri. Dan mari kita masuk di dalam ibadah raya kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan. Hati kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu bersama dengan setiap saudara-saudara kami. Kami hendak masuk di dalam ibadah raya kami ya Bapa. Berkenan kiranya Tuhan melayakkan kami. Tuhan mengampuni atas segala ketidaklayakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa diri kami mengakui kekurangan kami mengakui keluputan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang dengan sepenuh hati kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk masuk di dalam ibadah, menyembah dan memuji serta meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini ya Tuhan sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami, karena kami sungguh rindu untuk bisa memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami persiapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersuka bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Kita pujikan bersama-sama. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Ayat yang kedua. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Ayat yang ketiga. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia,
keempat, lebih sukacita. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ku baktikan harta jiwa ragaku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, kuserahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku, kuserahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Kita masih akan tetap bersukacita buat Tuhan kita Yesus Kristus, karena sekarang hidup kita bukan kita lagi tetapi ada Yesus di dalam kita. Lebih bersukacita lagi Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita pujikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi buat Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Puji Dia. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari bertepuk tangan untuk sukacita kita pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman hidup di dalam kehidupan kita yang nanti akan ditolong oleh hambanya Bapak Evangelis Harvey. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Nyatakan syukurmu, persiapkan hati dan pikiranmu untuk menerima kebenaran firman-Nya. Ya Yesus Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami menebus kami dari dosa ya Bapa. Anugerah-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai kerinduan iman kami untuk terus Engkau perbaharui di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bersama-sama kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, dan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada Evangelis Harvey kami persilakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya bertahun-tahun saya tidak ketemu ya, rasa saya ya. Tapi puji Tuhan hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa bertemu. Khususnya saya melihat banyak teman-teman baru, mungkin saya dapat informasi para mahasiswa yang ada di Malang ya. Dan saya senang bahwa mas-mas, mbak-mbak boleh hadir dan ikut ibadah bersama kami di tempat ini.
beberapa minggu yang lalu saya mengalami tidak enak badan Bapak Ibu Saudara, dan saya berpikir apa nanti saya tidak bisa ke gereja ya, saya bilang itu. 12 hari saya merasakan asam lambung saya naik dan saya sudah berobat, saya sudah konsultasikan ke dokter dan dikasih obat. Ternyata obat yang saya minum tidak berdampak besar ya, tidak berdampak besar. Saya semakin khawatir ya, dan wah kok enggak enak begitu ya. Lalu saya berusaha lagi berobat lagi, kali ini ke dokter baptis dan saya dikasih obat. Puji nama Tuhan, 1 kali minum obat, Tuhan memakai obat itu dan saya disembuhkan. Saat ini saya sehat dan bisa berdiri di tempat ini. Itu semua oleh karena kasih Tuhan dan oleh karena kemurahannya Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu atau tepatnya 1 bulan yang lalu, saya ditelepon teman saya dari Surabaya. Ya, saya ditelepon teman saya dari Surabaya. Pagi Pak Harvey, ya pagi, ya bilang gitu. Dia tanpa basa-basi, bagaimana pelayananmu di Kasembon, dia bilang gitu. Ya baik, berjalan dengan lancar dan puji nama Tuhan sepanjang ini semua baik-baik saja. Ini ada berkat, saya bilang gitu. Ini ada berkat dan bisa. Ini ada berkat dari kami untuk menunjang pelayananmu di Kasembon, Bapak Ibu. Dan saya tidak menyangka bahwa teman saya itu begitu memperhatikan kami, pelayanan kami, dan mereka mengirimkan paket sembako untuk jemaat di Kasembon. Ya, jemaat di Kasembon, nanti Bapak Ibu bisa lihat slide itu. Dan inilah pelayanan kami di Kasembon, ya, dan kami dapat support dukungan dari teman dan keluarga dari Surabaya, dan kami terus didukung dalam doa, didorong terus supaya jangan pernah patah semangat untuk melayani di Kasembon. Bapak Ibu bisa perhatikan itu kegiatan kami di Kasembon, ibadah di Kasembon, lalu itu Mbah No yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya hanya terbaring saja, dan kami berusaha menguatkan dia dan puji nama Tuhan dia senang sekali ya. Lalu itu pelayanan yang coba kami rintis di tempat baru, namanya di tempat Sepukul ya, desa Sepukul. Itu luar biasa sekali. Kami Tuhan kirimkan 1 orang kunci untuk datang dan kami bisa layani, dan 1 orang kunci itu mempunyai keluarga besar ya, anak cucu menantu di situ, ponakan itu tadi. Nah ini berkat yang saya terima ya, dan saya bagikan kepada jemaat di Kasembon, dan puji nama Tuhan mereka sangat-sangat senang dan sangat-sangat terharu sekali ya. Ya, itulah sekilas tentang pelayanan Kasembon Bapak Ibu Saudara. Ini pada saat mereka menerima. Yang tengah itu kami berusaha untuk mendekati ibu itu ya, Ibu Muryati namanya, dan bapaknya pasca stroke ya. Dan kami intent berkunjung ke anaknya, dan bersama istri kami juga melayani anaknya itu dengan cerita ya. Lalu itu ya seperti ini, itu ada ibu tua yang sudah tidak bisa apa-apa ya, ibu tua yang tidak bisa apa-apa, dan kami berusaha untuk menenangkan mereka lah ya. Lalu itu Bu Jamari, ada Putri ya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara, pelayanan di Kasembon. Terus dukung kami dalam doa, dan biar Tuhan membuatnya bertambah-tambah gitu ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan mencoba menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami sebenarnya tidak layak, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami dan Engkau mampukan kami untuk kami menjadi anak-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati kami, ruangan ini, dan sucikan, kuduskan Tuhan. Biar kehendak-Mu itu boleh nyata dalam hati kami, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari terakhir ini ada berita viral, ya, ada berita viral kematian seorang artis, ya, kematian seorang artis, pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu siapa artis itu, dan itu menjadi viral.
Lalu juga dalam waktu 1-2 hari ini juga ada kematian lagi. Dari keluarga besar kita EBC 3 bulan yang lalu ya, kita kehilangan yang terkasih ya. Jadi itulah fakta hidup ya, itulah fakta yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kematian bisa menimpa siapa saja. Ya. Kematian bisa menjemput siapa saja. Ya. Belum tentu yang tua itu mati belakangan, yang tua mati duluan, yang muda mati belakangan. Ya. Itu sudah tidak lagi seperti itu. Ya. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan izinkan, kita bisa mati kapan saja. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah saat kita dijemput oleh Tuhan, saat kita dipanggil oleh Tuhan, kemanakah kita akan perginya? Tentu kita berharap bahwa kita akan masuk surga, harapan kita. Tetapi apakah kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita? Itulah yang sesungguhnya menjadi berita viral, berita yang menjadi pembicaraan dunia sepanjang abad, bahwa Yesus telah mati, Yesus telah lahir, Yesus telah mati, dan Yesus bangkit di antara orang mati, dan Yesus naik ke surga. Itulah berita besar sepanjang abad yang harus kita perhatikan supaya kita bisa masuk surga, supaya kita jika sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kita tidak khawatir lagi sama seperti eyang kita Esther. Ya. Berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Ya. Kematian akan bisa menjemput siapa saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan merupakan anugerah yang terbesar, anugerah yang luar biasa pada saat kita menerima Yesus. Pada saat kita percaya Yesus, dan itulah sesungguhnya mujizat dari segala mujizat yang ada di dunia ini. Saya katakan mujizat karena apa? Karena sesungguhnya kita ini sudah bagian kita ini adalah neraka, ya, neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kasihnya kepada kita, jurusan neraka itu dialihkan menjadi ke surga karena kita percaya akan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita coba membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pilihan tepat pada saat kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus, menerima Yesus di dalam kehidupan kita, itu pilihan yang bijaksana, itu pilihan yang tepat. Dan pilihan kita itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Pilihan yang kita ambil itu bukan pilihan yang sia-sia, bukan pilihan yang salah. Saat kita menerima Yesus itu pilihan tepat, ya, pilihan yang sangat bijaksana. Karena dengan pilihan itulah kita bisa ya, dibawa Tuhan ke dalam kerajaannya pada saat Dia nanti memanggil kita. Jadi jangan pernah menyesal saat kita sudah memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyesal saat kita ikut Yesus, menerima Yesus di dalam kehidupan kita, dan jangan sia-siakan Yesus. Seringkali poin ini saya ulang-ulang Bapak Ibu ya, seringkali jujur aja karena saya merasa bahwa inilah arti inti daripada keselamatan itu. Ya, inti doktrin yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, jangan pernah sia-siakan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyesal kita sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perubahan besar, dan itu membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita saat menerima Yesus, saat sudah percaya Yesus, hidup kita itu menjadi hidup yang lebih berharga. Hidup menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Hidup kita menjadi sesuatu yang sangat baik di hadapan Tuhan. Hidup kita ada di dalam pemeliharaannya. Hidup kita ada di dalam
penguasaan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Ya. Poin ini senang rasanya kita mendengar ya. Wah, bahwa kita hidup sebagai orang Kristen, hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Rasanya itu adem ya, adem. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berhenti sampai di situ, bahwa hidup kita di dalam penguasaan Tuhan betul. Hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan betul. Hidup kita di dalam tanggung jawab Tuhan betul. Hidup kita di dalam kepastian betul. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, yang harus kita yakini bahwa tidak cukup seperti yang saya katakan tadi, tidak cukup kita diselamatkan lalu berhenti sampai di situ. Ya. Tidak cukup kita hanya dibebaskan dari dosa kita, tidak cukup kita dibebaskan dari hukuman, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mempunyai kehendak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Kristus, saat kita menerima Kristus dalam hidup kita, kita sudah hidup di dalam kasih dan kehendaknya. Kasih dan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang itu hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Bukan lagi hidup di dalam dunia, hidup di dalam cara-cara dunia. Hidup kita itu adalah hidup di dalam kasih dan kehendak. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam kasih dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, dengan kasih kita dimampukan untuk hidup benar. Dengan kasih kita bisa dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang Tuhan inginkan, perkara yang bernilai kekekalan. Ya. Dengan kasih kita bisa dimampukan itu. Dan kehendak Tuhan adalah kehendak supaya kita hidup di dalam kehendaknya, supaya kita mempunyai nilai lebih. Kehendak Tuhan kepada kita supaya kita mempunyai nilai lebih di dalam kehidupan kita. Kita berbeda dari dunia ini, kita berbeda dari orang-orang dunia ini. Ya. Paulus katakan di dalam ayat tadi, ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati. Kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Dia mau kita mempunyai nilai lebih. Dia mau kita mempunyai sesuatu yang spesial. Kita berbeda dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali kami sebagai orang tua, khususnya istri saya, menasihati kedua anak saya. Jadi anak saya dua-duanya itu sudah pergi merantau, yang satu di Kalimantan, yang satu di Lampung. Hampir tiap hari mereka ngebel melalui mamanya, dan mamanya selalu bilang, kamu harus kembali kepada jati dirimu. Ya. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu berbeda dengan kebanyakan orang, berbeda dengan Tuhan. Kamu adalah milik Kristus, dan itu harus dipahami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, tetap bahwa kamu itu adalah milik Kristus. Ya. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah Dia ingin hidup kita mempunyai nilai lebih, nilai yang spesial, yang berbeda dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai lebih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, Dia mau supaya kita untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Nilai lebih yang Tuhan maksudkan kepada kehidupan kita, Dia mau supaya kita mengabdikan diri kepada Dia. Tidak hanya sekedar melayani. Tidak hanya sekedar melayani. Saya renungkan beberapa hari terakhir ini, bedanya melayani dan mengabdi itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu enggak? Bedanya melayani dan mengabdi. Ada yang tahu? Ada yang tahu yang mahasiswa? Ya. Saya coba apa ya yang akhirnya saya coba renungkan, lihat kamus bahasa Indonesia itu ya. Lalu kesimpulan saya ini sangat bisa salah ya.
bisa salah. Menurut pemahaman saya, melayani itu belum tentu mengabdi. Tapi kalau mengabdi itu sudah pasti melayani. Karena mengabdi itu diambil dari kata dasar abdi. Ya, abdi. Tahu artinya abdi? Abdi itu adalah orang bawahan, abdi itu adalah tebusan, orang tebusan atau budak, ya, yang sesungguhnya sudah tidak berhak lagi atas hidupnya. Jadi kalau mengabdikan diri berarti kita harus membaktikan diri kita tanpa ada protes apapun juga. Jadi kita pasrah terhadap majikan kita pasrah terhadap Tuhan kita yang sudah menebus kita. Jadi seperti itu. Saya menemukan bahwa melayani dan mengabdi itu beda-beda tipis. Ya. Melayani belum tentu mengabdi, tapi mengabdi sudah pasti melayani. Tapi bukan berarti itu melayani tidak baik ya, enggak ya. Tapi itu menurut pemikiran saya, hasil perenungan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sesungguhnya kita ini hanyalah seorang abdi. Bapak Ibu Saudara dan saya ini hanyalah seorang budak, seorang tebusan yang tadinya tidak bernilai. Ya. Jadi sangat tidak betul kalau ada kehidupan orang percaya, orang Kristen yang hidupnya mengandalkan, menyombongkan dirinya dengan pangkat, dengan jabatan, dengan status sosial, dan kekayaan, dan lain sebagainya. Ya. Pangkat dan jabatan itu hanya berlaku di mana kita bekerja, betul? Ya. Pangkat dan jabatan, saya ulangi, pangkat dan jabatan itu hanya berlaku di mana kita ditempatkan Tuhan untuk bekerja. Tetapi pada saat kita masuk di dalam keluarga besar Allah, kita sama-sama menjadi abdinya Allah. Ya. Kita sama-sama, kita semua ini menjadi abdinya Allah. Jadi kita tidak berhak lagi tentang jabatan kita, pangkat kita, kekayaan kita, status sosial kita. Kita menjadi abdi yang siap menyenangkan majikan kita, yang siap mendharma baktikan hidup kita. Ya. Itu pengertian abdi Bapak Ibu. Jadi sangat tidak betul dan sangat disayangkan sekali lagi kalau kita mengagungkan diri kita, menyombongkan diri kita dengan jabatan kita, pangkat kita, kekayaan kita, status sosial kita, kepintaran kita dan sebagainya. Ya. Itu boleh-boleh saja kita memiliki kekayaan, itu boleh-boleh saja kita memiliki pangkat dan jabatan, ya, boleh-boleh saja. Tetapi secara administrasinya Tuhan, secara rohani bahwa kita itu adalah abdinya Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengabdian kita, itu ada 3 hal yang harus kita pahami secara betul-betul, secara betul-betul dan secara sungguh-sungguh. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya tidak hanya sekedar melayani, tetapi harus mengabdi, tidak hanya sekedar mengabdi, tapi harus benar-benar melalui perjuangan yang besar, ya. Jadi tidak asal, tidak asal. Ada 3 hal yang saya temukan di situ. Yang pertama, di dalam pengabdian kita itu harus benar, ya. Fokusnya hanya kepada Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, sebagai milik Kristus, sebagai umat tebusan kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Seperti pujian tadi katakan, hidupku bukannya hidup aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Pengabdian kita itu harus benar, fokusnya kepada Allah. Kita menempatkan diri kita sebagai abdinya Allah, bukan sebagai majikannya Allah. Seringkali kita di dalam mengabdi, sadar atau tidak sadar, kita menempatkan diri sebagai majikan Bapak Ibu. Ya. Kita menempatkan diri sebagai majikan. Ya. Coba kita buka di dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Ya. Hagai pasal 2 ayat 9. Di situ dikatakan apa? Ya, Hagai katakan, kepunyaankulah
perak, dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu di dalam Mazmur 95 ayat 4-5 dikatakan begini, bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung dan laut kepunyaannya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, yang kita raih sesungguhnya itu adalah miliknya Tuhan. Jadi fokus kita di dalam mengabdi itu adalah fokusnya kepada Allah sang majikan kita. Bukan fokusnya kepada diri sendiri, bukan fokusnya kepada hal yang, tetapi kepada Allah. Boleh saja kita memiliki pangkat, boleh saja kita memiliki jabatan, boleh saja kita memiliki kekayaan dan sebagainya. Dan itu harus kita raih, ya. Dan itu harus kita capai, ya, selama Tuhan izinkan. Tetapi yang tidak boleh adalah manakala jika kita sudah mencapai itu, fokus kita bergeser kepada hal-hal tersebut. Fokus kita tidak lagi kepada Allah. Pengabdian kita tidak lagi kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita Tuhan izinkan untuk kita nikmati, itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini hanyalah sebagai hak pakai saja, ya, hak pakai saja. Kalau kekayaan kita di dunia, harta kita di dunia itu secara administrasi negara itu menjadi hak milik kita. Tetapi secara administrasinya Tuhan itu hak miliknya Tuhan. Kita sebagai hak pakai saja, kita pemakai saja, kita tidak punya hak sama sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengabdi kepada Allah harus yang benar. Ya, harus benar bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada ini adalah milik Tuhan. Ya, kita diselamatkan oleh kasih-Nya dan fokus kita adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu yang kedua, pengabdian itu merupakan bukti kedewasaan iman kita. Pengabdian yang kita persembahkan, yang kita lakukan itu merupakan bukti kedewasaan iman kita. Jadi jangan sampai kita menilai bahwa orang itu dewasa rohaninya, dia bisa aktif, bisa setia dan sebagainya. Tidak cukup, maksud saya tidak cukup. Tetapi kedewasaan rohani seseorang bisa dilihat, bisa dirasakan melalui pengabdiannya. Dan pengabdiannya itu berdampak pada sekitarnya. Jadi pengabdian yang dikehendaki Tuhan adalah itu bukti kedewasaan iman kita. Bapak Ibu ingat akan pengajaran Tuhan Yesus tentang persembahan janda yang miskin? Ingat? Dikatakan apa di situ? Coba kita buka. Lukas pasal 21 ayat 1-4. Di situ dikatakan apa? Di situ silakan salah satu Pak Teguh bisa bacakan cukup keras, Pak. Terima kasih. Ya. Janda ini memberi dari apa? Kekurangannya dan seluruh nafkahnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, ini menunjukkan bahwa janda miskin itu dia sangat mengerti, ya. Dia sudah dewasa imannya. Dia memberikan tidak hanya sekedar memberi, tetapi dia memberikan itu seluruh nafkahnya. Besok urusannya Tuhan. Dia memberi tidak dengan hitung-hitungan. Ya. Dia mengabdikan dirinya melalui hartanya, itu dia tidak perhitungan. Dia tidak sama sekali tidak hitung-hitungan.
Dia memberikan di dalam kekurangannya dan itu merupakan nafkah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengabdian kita harus sungguh-sungguh didasarkan kepada fokus kita kepada Allah. Dan itu harus menjadi bukti bahwa kita dewasa iman kita di dalam Tuhan. Kita dewasa iman kita di dalam Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri melalui harta kita, jangan pernah hitung-hitungan untung rugi. Kalau kita hitung-hitungan untung rugi berarti kita menempatkan diri kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Ya, pedagang, pengusaha itu pasti apa? Mikirnya apa? Untung rugi, ya. Tidak ada pengusaha yang rugi terus, dia maunya untung, modal sedikit, untung besar. Bahkan kalau bisa enggak pakai modal gitu. Kalau bisa enggak pakai modal, ya. Kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengabdikan diri melalui harta kita, melalui uang kita, jangan pernah kita hitung-hitungan untung rugi di hadapan Tuhan. Kembali lagi bahwa Tuhanlah yang mempunyai emas, perak, ya, gunung, laut, ya. Dia yang memiliki termasuk harta kita. Tunjukkan Bapak Ibu Saudara, tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita dewasa di dalam iman kita. Ya. Dewasa di dalam iman kita melalui pengabdian kita. Dan ini tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak bisa tidak bisa mut-mutan. Apa mut-mutan itu ya? Mut-mutan itu apa? Bahasanya tidak bisa mut-mutan itu apa ya? Sesuai kondisi ya. Oh, kalau kondisi hati saya mood baik, saya mengabdi. Maksud saya begitu ya. Kalau kondisi saya baik, gereja baik, saya mengabdi. Enggak. Jadi pengabdian kita itu harus benar-benar dilakukan tidak kenal waktu, tidak kenal situasi dan kondisi. Seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sama seperti janda miskin ini. Dia memberikan persembahan seluruh nafkahnya. Ya. Seluruh nafkahnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa pengabdian kita harus didasarkan, harus dilakukan dengan penuh kesetiaan. Pengabdian yang kita lakukan, pengabdian yang kita kerjakan harus penuh kesetiaan. Tadi saya katakan tidak mengenal waktu, tidak ada batasan waktu, periodenya tidak ada. Sepanjang hayat di kandung badan, kita harus mengabdi kepada Tuhan sampai kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Contoh yang sangat baik dan yang sangat patut diteladani adalah kisah Ayub. Bapak Ibu tahu Ayub? Ya, bagaimana Ayub itu? Saat dia kaya raya, dia menjadi orang terkaya pada waktu itu. Ya, dia tetap mendoakan anak-anaknya. Ya, dia tetap memberkati anak-anaknya. Wah, Pak itu kan sedang kaya, moodnya sedang baik, ya, ya bisa aja, ya enak saja lah. Orang kaya, moodnya baik, semua tersedia, mendoakan bisa. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak. Satu demi satu kekayaannya, istrinya, anak-anaknya habis semua. Dan sampai akhirnya Ayub menderita apa? Sakit kusta dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk dia menggaruk aja pakai apa itu? Beling. Ya. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tetap membaktikan dirinya kepada Tuhan. Karena dia mengenal siapa Allah yang dia ikuti itu. Sampai kehendak Tuhan terjadi atas diri Ayub. Dia melakukan pengabdiannya itu tanpa lelah, tanpa lelah dan tanpa protes sedikit pun kepada Tuhan. Ya. Ayub, contoh yang sangat baik untuk kita teladani. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya diberi kesempatan Tuhan untuk mengabdi
kepada Tuhan melalui EBC ini, jangan pernah mengenal waktu. Jangan pernah mengandalkan mood kita. Ya. Kalau kita baik, wah kita mengabdi. Kalau kondisi kita tidak baik, kita tidak. Contohlah Ayub. Ya. Saat dia kaya, dia tetap membaktikan dirinya kepada Allahnya. Saat musibah datang, dia tetap membaktikan dirinya kepada Allah. Saat ditinggal anak-anaknya, istrinya. Saat dia sakit, kusta, dia tetap mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengembalikan kekayaan Ayub berlipat kali ganda. Itu hasil yang diraih Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Tidak ada lagi argumentasi yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa, ya, karena aku muda, karena aku masih anak-anak. Tuhan, aku tidak bisa, karena aku miskin, karena aku tidak punya pangkat dan jabatan. Saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara, ya, seringkali kita berpikir begitu kan. Saya tunjukkan beberapa contoh. Satu, kalau kita berbicara Tuhan, aku masih kecil jadi tidak bisa mengabdikan diriku kepadamu. Ya, apalagi dalam hal keuangan. Ya. Saya tidak bisa mengabdikan. Bapak Ibu ingat cerita anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan? Ya. Tuhan memakai anak kecil itu di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi murid-muridnya, murid-murid Yesus pada saat masyarakat banyak itu mengikuti Yesus. Ya. Pada saat Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari makan, ternyata ada anak kecil, Om, ini aku punya 5 roti dan 2 ikan. Siapa tahu ini bisa menolong. Anak kecil bisa membaktikan, mengabdikan dirinya melalui bekal yang dia bawa. Tidak besar, tidak spektakuler, sangat remeh, ya, bekal dia hari itu. Tetapi sangat remeh itu berdampak besar dan dicatat di dalam Alkitab. Lalu yang kedua Bapak Ibu ingat kisah tentang janda di Sarfat? Ingat ya, saat itu janda di Sarfat ini kedatangan Nabi siapa? Elia. Ya. Nabi Elia, tolong buatkan aku kue. Aku enggak punya. Nabi kira-kira begitu bahasa sehari-harinya ya. Aku enggak punya. Enggak punya. Sudah buatkan aja, nanti pasti ada yang terjadi. Si janda ini membuatkan makanan. Ya. Ya. Si janda ini hanya mempunyai tepung dan minyak yang kalau itu dipakai hari itu akan habis dan besok dia tidak bisa makan. Tetapi janda ini tetap memberikannya kepada Nabi Elia dengan membuat apa yang diminta Nabi Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengabdian janda ini berdampak besar. Dan dia menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir saya tidak mampu, jangan pernah berpikir saya anak kecil yang masih muda, jadi saya tidak bisa mengabdikan diri saya. Jangan berpikir begitu. Alkitab mencatat 2 hal ini. Ada satu lagi contoh yang ingin saya katakan. Paulus, ya, Paulus. Sebelum percaya Yesus, Paulus adalah siapa Bapak Ibu? Adalah tahu? Paulus adalah tokoh agama pada waktu itu, betul ya? Dia murid seorang tokoh agama yang sangat terkenal, kalau tidak salah namanya Gamaliel, betul ya pendeta? Gamaliel. Paulus merupakan orang kaya pada waktu itu. Tetapi sejak dia ditangkap Tuhan dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia mengabdikan dirinya Tuhan, luar biasa sekali. Pekerjaan Paulus atau perjalanan hidup Paulus berdampak besar sampai saat ini. Matius juga begitu, pemungut cukai, ya, juga seperti itu. Ya. Jadi
Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa mengabdi dengan alasan masih anak-anak, tidak punya jabatan, tidak punya fasilitas, tidak punya kekayaan dan lain sebagainya. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa saja. Satu hari Bapak Ibu Saudara, satu hari waktu kami tinggal di Lampung, ya jauh sana Lampung, saya, istri dan 2 anak saya naik motor, ya naik motor. Anak saya 2 itu gendut-gendut ya pada waktu itu ya. Billy badannya gendut, lalu Agape adiknya itu juga gemuk ya. Lalu pada saat perjalanan motor itu motor saya waktu itu Supra ya, Supra, dan diisi 4 orang ya, 4 orang. Yang kurus hanya saya saja. Yang kurus saya. Ya, di satu tempat anak saya itu waktu macet. Anak saya itu bilang begini, si Billy, "Pak, nanti kita beli motor seperti itu ya, motor gerobak." Dia menunjuk motor gerobak. Motor gerobak itu Tosa itu loh, yang ada belakangnya itu ya. Ya Tosa itu. Dan Pak, nanti kita beli itu ya supaya kita enggak empet-empetan ya, supaya kita enggak empet-empetan. Nanti aku sama Aga di belakang sama mama. Jadi dia membayangkan papanya duduk di depan dan dia bersama mama dan adiknya duduk di belakang, enggak empet-empetan. Ya. Mamanya bilang ya berdoa saja ya. Singkat cerita perjalanan waktu ternyata Tuhan memberikan yang terbaik buat kami pada waktu, dan itu tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami rencanakan, tidak kepikiran sama sekali. Tuhan kirimkan mobil, Tuhan kirimkan mobil. Mobil itu saya pakai untuk pelayanan, saya pakai untuk antar jemput anak ya, ternak teri ya, istilah saya ternak teri, antar anak antar istri ya. Ya. Mobil itu saya pakai untuk pelayanan dan berdampak besar ya. Ya, biar Tuhan pakai itu. Ya. Saya ingin memberikan yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaannya ya. Dan yang sampai saat ini Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang kadang kita tidak bisa pikirkan, kadang yang kita tidak pernah angen-angenkan, ya pikirkan itu, tetapi Tuhan ingin kita mengabdi dengan baik. Ya, kalau kita memiliki keterbatasan, Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan memberikan kebutuhan yang kita perlukan, yang kita perlukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa mengabdi. Jangan pernah berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengabdi hanya karena tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, fasilitas dan lain sebagainya. Mengabdilah kepada Tuhan sepanjang hayat di kandung badan. Karena itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. EBC ini harus menjadi gereja yang bertumbuh. EBC harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui apa? Melalui kita yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Untuk saling mengabdikan diri kita. Untuk saling membaktikan hidup kita. Banyak tempat dibuka. Ya, itu harapan kita. EBC tidak akan mengalami perubahan besar. EBC tidak akan mengalami perkara-perkara yang spektakuler bersama Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengabdikan diri kita dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengabdilah dengan tulus, mengabdilah dengan benar. Ya. Jangan pengabdian kita itu berhenti di tengah jalan. Jangan pengabdian kita itu mandek, jegrek di tengah jalan, bahkan kita lari daripada pengabdian kita, alias kita meninggalkan Yesus. Jangan pernah ambil keputusan seperti itu. Jangan pernah ambil keputusan seperti itu. Ya. Tuhan sudah menyelamatkan kita itu dengan penuh kasih. Dia mau supaya kita itu menjadi berharga.
Jangan pernah sia-siakan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyesal ikut Yesus, ambil keputusan menerima Yesus. Jangan pernah menyesal. Dan jangan pernah tinggalkan Yesus di tengah jalan hidup kita. Saya sangat sedih manakala mendengar berita kalau teman-teman saya dulu, oh si ini sudah meninggalkan Yesus, oh ini sudah jadi mualaf dan sebagainya dan sebagainya. Saya sangat sedih. Ya, jangan pernah ini terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mengabdilah sampai Maranatha, sampai Tuhan berkehendak atas hidup kita. Biarkan EBC ini berkembang, bertumbuh menjadi gereja sesuai dengan visi pendeta, yaitu gereja yang visioner, ya, menjadi gereja yang mengabarkan Injil. Ini tidak bisa dicapai, tidak bisa tercapai kalau kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tidak mengabdi dengan baik dan benar. Jadi mengabdilah sepanjang hayat, sepanjang hayat dikandung badan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada sukacita yang besar, tidak ada kesukaan yang besar selain pada saat kita mengabdi kepada Tuhan. Ini sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Jadi tidak ada hal yang luar biasa yang membawa sukacita selain kita mengabdi kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, kalau Bapak Ibu ingin mengalami sukacita yang besar, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin EBC ini maju, mengabdilah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mengabdi dengan benar, bukti kedewasaan iman kita, dan mengabdilah dengan penuh kesetiaan sampai kapanpun Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau di dalam ini kami ada kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan kami di dalam memahami firman Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyempurnakan di dalam hidup kami. Engkau menerjemahkannya di dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya Engkau membawa kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi maupun secara berjemaat. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, jemaati kami, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Ampunilah akan dosa kami, kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Kami berdoa, menyerahkan firman-Mu ini, Tuhan memberkati dan Tuhan sempurnakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Niken. Terima kasih. Mari bersama-sama kita responi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mau hidup bagi Tuhan. Kita nyatakan pujian bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
kasih Evangelis Harvey yang telah menolong kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah raya kita di hadapan Tuhan. Kepada Pendeta Muda Taufik Nur Wicaksono, kami persilakan untuk memimpin dalam doa penutup. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdiri bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkat firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Hidup kami adalah pengabdian kami kepada Engkau. Hidup bagi kami adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih untuk 3 kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami melalui Bapak Harvey Tuhan. Bagaimana pengabdian itu berfokus kepada Engkau, pengabdian itu menjadi bukti kedewasaan kami di dalam kami mengikut Engkau, dan pengabdian itu Tuhan kami lakukan dengan setiaan sampai Engkau memanggil kami. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi tidak ada kata tidak untuk mengabdi, tetapi terus mengabdi sampai dengan kesudahannya. Biarlah firman Tuhan ini termaterai di dalam kehidupan kami, berbuah sangat lebat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga banyak orang mengalami Kristus melalui kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati Evangelis Harvey bersama dengan keluarga dalam ruang lingkup pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di Kasembon. Kami percayakan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan, supaya mereka juga semakin hari semakin bertumbuh berbuah dalam pengenalannya akan Engkau. Dan setiap mereka juga akan dibukakan mata hati dan pikirannya untuk percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percayakan perlindungan dan penyertaan Tuhan dan tanda-tanda ajaib Tuhan nyatakan, dan itu menyertai Evangelis Harvey dan juga Ibu Evi dalam pelayanan di daerah Kasembon dan sekitarnya. Mulai dari pelayanan anak-anak sampai dengan lansia, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu yang melingkupi Pak Harvey dan juga Bu Evi dalam pelayanan ini. Baik itu pelayanan dalam ibadah, baik itu dalam pelayanan anak, maupun dalam pelayanan pekabaran Injil ataupun diakonia. Kami percayakan semuanya ke tangan kuasa Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk kesehatan beliau bersama dengan Ibu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kedua putra beliau, baik yang ada di Kalimantan maupun di Lampung. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah Engkau sendiri yang membawa mereka semakin berhasil, semakin beruntung di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati di dalam kesehatan mereka. Yang sakit berkenan Tuhan jamah, dan berkenan Tuhan memberikan kesembuhan atas sakit yang mereka alami. Kami percayakan juga untuk pekerjaan, bisnis, usaha yang dikembangkan. Biarlah itu menjadi pengabdian kepada Tuhan. Melalui pekerjaan, usaha, bisnis, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan membuat pekerjaan, usaha, bisnis semakin maju, semakin berkembang. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalamnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk pendidikan anak-anak. Tuhan juga menolong, campur tangan, memberkati, mulai dari anak-anak yang paling kecil, playgroup, sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan menolong, campur tangan, biarlah semuanya terjadi seperti yang Tuhan kehendaki atas masa depan mereka, yaitu masa depan yang cerah dan penuh harapan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan dalam kehidupan rumah tangga setiap anak-anak-Mu, kiranya hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua terjalin harmonis di dalam Engkau. Secara khusus untuk kesehatan Ibu Patricia dalam kandungannya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Penjagaan yang daripada Engkau terjadi atas beliau, dan Tuhan menolong memampukan sampai dengan masa kelahiran ibu dan bayinya dalam keadaan sehat. Dan melalui itu semua menjadi sukacita dan ucapan syukur bagi keluarga Bapak Riono. Untuk itu kami menyerahkan Bapak ke tangan kuasa-Mu pula untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam pergumulan persoalan masalah masing-masing.
Kiranya ketika datang kepada Engkau, maka sesuai dengan janji firman Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk rancangan kegiatan Natal di tahun 2021 ini Tuhan. Kami rindu untuk hadir memberitakan damai sejahtera. Kami hadir untuk memberikan damai sejahtera, ngaturaken tentrem rahayu untuk semua mereka yang ada di setiap pos-pos pelayanan yang ada, dan biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong supaya kondisi Indonesia semakin dipulihkan dari pandemi COVID-19. Jawa Timur semakin dipulihkan dari pandemi COVID-19, dan Malang Raya juga demikian, semakin dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kami percayakan program vaksinasi yang terus digencarkan sampai dengan akhir tahun ini, secara khusus untuk area Malang Raya. Kiranya Tuhan menolong, memimpin dan memberkati ketika itu dilakukan dari rumah ke rumah. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran, dan ada banyak masyarakat yang mereka tidak lagi takut untuk divaksin, tetapi mereka mampu untuk bersedia menyediakan dirinya untuk divaksinasi. Untuk itu kami menyerahkan tenaga-tenaga kesehatan yang melayani di dalamnya, supaya semuanya juga kiranya diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam melayani Engkau melalui bidang kesehatan. Secara khusus untuk rumah sakit baptis di seluruh Indonesia, dan secara khusus rumah sakit baptis Batu yang dekat dengan kami, kiranya Tuhan juga menolong campur tangan dalam setiap pergumulan di tengah pandemi ini. Kiranya kasih, kuasa, rahmat dan anugerah-Mu melingkupi dan memberkati, sehingga terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan setiap mereka yang mempercayakan pelayan kesehatannya, mereka mengalami kasih Tuhan dan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan, dan berkat pemeliharaan Tuhan terjadi atas seluruh rumah sakit-Mu ya Tuhan. Dan secara khusus untuk rumah sakit baptis Batu yang berdampingan dengan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk pekerjaan gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, dengan pengurus, pengawas dan juga pembina yang baru. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Ketika nanti pelantikan boleh dilaksanakan, kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah setiap orang yang terpilih sudah disucikan dan dikuduskan dan dipakai secara luar biasa untuk membawa YBI dan YRSBI semakin memuliakan Tuhan dengan lembaga baptis yang ada di dalamnya. Kami percayakan semuanya sepenuhnya hanya ke tangan kuasa-Mu. Dan secara khusus pula kami berdoa untuk pelantikan pengurus BPD Jatim 1 Bali Rayon Malang yang diadakan pada hari Senin di Gereja Baptis Indonesia Waru cabang Malang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati supaya acara pelantikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kami percayakan Pendeta Dwi Hari, Pendeta Agung yang boleh menolong dalam kegiatan pelantikan ini. Biarlah semuanya dalam pimpinan-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan pengurus yang akan hadir di WCM. Kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati. Hingga semuanya boleh siap dipakai oleh Engkau untuk mengabdikan diri, melayani Engkau sampai dengan akhir hayat dengan segala tantangan-tantangan yang ada. Dan akhirnya kami mempercayakan masing-masing kami Bapak, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun setiap kami yang mengikuti secara online. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami, saudara kami Ibu Sofi dalam pergumulan untuk bisa kembali melayani di Indonesia. Tahun depan kami mempercayakan sepenuhnya kepada Engkau supaya kami dapat kembali terus bersinergi dalam bidang misi, dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Segala persiapan-persiapan yang harus diselesaikan Tuhan juga menolong. Lembaga pengutus yang ada di dalamnya kami percaya
semuanya kepada Engkau, dan lembaga penerima di Indonesia kami juga mempercayakan sepenuhnya kepada Engkau. Segala perjuangan, segala usaha kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami meyakini yang terbaik Tuhan pasti nyatakan atas kehidupan beliau. Dan untuk itu Bapa, kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh terus sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan untuk kami boleh melayani Engkau. Dan melalui itu semua nama Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Dan akhirnya kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Bapa, kami boleh ada di dalam tangan-Mu, kami boleh ada dalam pimpinan-Mu, dan kami boleh ada di dalam penyertaan-Mu untuk kami terus merasakan dan mengalami berkat-berkat-Mu, dan kami siap dipakai oleh Engkau untuk menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, dan terimalah firman Tuhan yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati masing-masing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan jemaat sekalian di dalam ibadah raya Minggu 14 November 2021. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.